Kilas balik kebangkitan kesenian dan budaya Melayu pesisir Batubara tak habis untuk diungkap. Menarik untuk disingkap ulang lewat tokoh-tokoh lama yang mendedikasikan waktu dan pikirannya untuk seni dan budaya Batubara, masa lalu dan kekinian. Melalui ungkapan Yuswanda Fauzan dalam perspektif Yohanan Bahar, budaya Melayu dulu dan kini tak habis ditelan zaman. Bersama kami, Channel Cafe TV. Selamat pagi para pemirsa Channel Cafe TV. Nampaknya hari ini suasana begitu indah. Seindah saya berada di satu rumah yang sangat bersejarah bagi seorang seniman budayawan di Kabupaten Batubara. Persisnya berada di rumah tokoh yang cukup banyak memberikan saham terhadap perkembangan budaya Melayu, khususnya di kota Tanjung Pinang. Tokoh tersebut bernama Yohanan Bahar. Saya saat ini memang betul-betul berada di rumah beliau sebagai kesaksian sejarah betapa proses kebudayaan Melayu itu ya boleh dikatakan beliau banyak menanam saham. Dan saya saat ini berbincang-bincang dengan anak beliau. Nah, banyak hal yang mungkin kita bisa berbagi cerita dan ambil cerita dari beliau tentang bagaimana kelanjutan dari perkembangan usaha-usaha memajukan budaya Melayu di Batubara, khususnya di kota Tanjung Pinang. Kita mulai saja perbincangan yang menarik ini. Kita sapa beliau. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Alhamdulillah, terima kasih luar biasa kehadiran tamu dari KPI TV, rekan sejawat Zona Sejor. Tadi sudah saya mulai, Bang, berbincang-bincang tentang seputar sejarah, ya. Karena seingat kita bahwa Bapak Yohanan Bahar itu adalah tokoh yang dikenal sekitar tahun 60-an, ya. Ada hal yang bisa Abang ceritakan, aktivitas beliau di sekitar tahun 60-an sampai beberapa saat menjelang ke almarhum beliau. Alhamdulillah, luar biasa suatu penghormatan bagi keluarga besar Yohanan Bahar almarhum. Memang ketika Bung Irwan mencoba melihat bagaimana perjalanan keluarga Yohanan Bahar, tentunya dalam hal ini saya sendiri, ini memang tidak bisa terlepas dari kiprah ayahanda kita almarhum Yohanan Bahar. Artinya apa? Sedari kecil memang beliau terlahir sebagai seorang pekerja seni. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari secara otomatis kita sangat akrab dengan budaya tempatan kita, yaitu budaya Melayu Batubara. Nah, artinya apa lagi? Bahwa kalau tadi Bung Irwan ingin tahu sampai sejauh mana kiprah almarhum semasa hidupnya, sebagaimana yang kawan-kawan beliau, misalnya ada almarhum Betan, ada Datu Asmansa, ada kan ayahanda Pradator Yusuf Muhsin Daud, ya. Itu adalah kawan-kawan beliau sebagai seorang pekerja seni. Orang tua kita almarhum itu sangat dominan dalam seni teater, ya, seni teater. Oleh karenanya Batubara, Tanjung Tirang itu sempat punya nama di tingkat Sumatera Utara bahkan nasional. Mereka dikenal dengan teater Merdeka. Jadi kalau kita bicara teater, sejenak saya teringat salah satu yang selalu dibincangkan oleh kawan-kawan beliau bahwa ayahanda ini pernah rupanya bermain dalam satu judul film tak berwarna. Itu film tak berwarna, artinya film yang lama. Ada itu judulnya Nelayan Pantai Seberang. Beliau salah seorang pemain figuran, ya, orang pemain film bersama itu seorang artis film Soekarno Enor. Nah, ada beberapa Bintang Sidul, ya? Iya, iya benar. Sidul dari Betawi. Iya benar.
sempat mereka Rano Karno. Mereka sempat dulu membuat satu episode dengan judul Nelayan Pantai Seberang. Nah itulah pada saat itu kita masih kecil, banyak orang tua kita ini juga kerja seni yang kuliah kan gitu. Kemudian lahir Teater Merdeka. Kemudian secara tidak langsung karena keseharian saya dekat dengan orang tua, artinya tanpa sadar apa talenta yang ada pada diri beliau itu secara otomatis melekat kepada diri saya, sehingga proses pembelajaran kehidupan sekolah nyata itu saya nikmati. Artinya itu tidak saya dapat di akademis, ya di akademis tidak kita dapatkan. Apakah itu dalam berseni budaya, kemudian di dalam penampilan perform di pentas-pentas, itu alhamdulillah saya semasa kecil itu tahun 70-an itu sudah dilatih berdeklamasi, membaca puisi, dan sempat saya begitu bangganya di beberapa harian deklamator cilik Wanda Yohanan. Sampai seperti itu Bang Iwan ya. Itu tidak terlepas dari bimbing orang tua. Pada saat itu kita bagaimana kita berdeklamasi, membacakan sanjak dulu, sanjak ya. Kalau membaca puisi itu kan pakai teks ya. Nah kalau berdeklamasi itu sanjak gitu, artinya tanpa teks. Dan itu kita pernah ikut beberapa event ya. Alhamdulillah sampai di tingkat Sumatera Utara ya, alhamdulillah kita memperoleh hasil yang baik. Itu tidak terlepas dari bimbingan beliau beserta kawan-kawan beliau. Oke Pak, sentuhan nilai seni yang tertanam pada jiwa Bapak Yohanan waktu itu memang abang rasakan sampai saat ini. Artinya itu tidak terlepas bagaimana kiprah beliau sebagai seorang seniman, sebagai pekerja seni, sebagai penggiat. Kenapa saya lebih fokus kepada penggiat? Itu memang kita lakukan tanpa pamrih ya. Bapak juga dulu demikian, tanpa pamrih. Sepanjang ada kegiatan-kegiatan dalam kaitan budaya batubara itu beliau selalu aktif. Nah pada akhirnya ya saya juga secara pelan step by step sesuai dengan usia saya, sampai saya sekolah di Medan, saya juga aktif di Medan, kemudian bergabung dengan salah satu sanggar budaya Melati. Itu juga luar biasa. Nah, di sana ada satu hal yang menarik, bahwa saya seperti ini Pak Iwan penari loh. Saya penari ya. Punya bakat menari juga. Kan memang penari. Saya penari. Dulu kita berapa gitu ya. Penari kita pelaku tari ya. Kita pelaku tari. Jika saya di Medan juga tidak bisa lepas dari kehidupan seni itu. Berarti memang sudah mendarah daging. Ya. Nah, sekarang kan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat kita ada sedikit pergeseran nilai ya. Nah, bagaimana abang melihatnya? Sentuhan Melayu untuk kalangan pemuda ini gimana abang? Ya. Jadi kalau boleh saya review ulang ke belakang. Jadi saya bilang saya di Medan pun juga aktif saya di kesenian. Saya menari di Medan, dia penari, ada beberapa kawan kita di sana. Kemudian kalau di Batubara kita kembali tadi dengan organisasi lokal kita aktif di bidang teater juga, kemudian seni juga, kemudian olah vokal juga. Nah, ketika berkaitan dengan perjalanan era globalisasi itu tidak bisa terlepas. Nah, artinya apa? Saya juga kemarin mengikuti arah itu. Lahirlah keyboard itu tahun 86, lahirlah keyboard, kemudian musik-musik lebih modern kan itu. Nah, perjalanan waktu demi waktu itu tetap ikut, tapi satu hal yang paling unik tidak bisa dipungkiri ya. Orang Batubara tidak akan pernah melupakan budayanya kayak iya, bagaimanapun mereka, ada beberapa teman kita dengan musik cadas ya barangkali, dengan berbagai genre yang kita ikuti. Tapi pada akhirnya dia kembali kepada jati dirinya. Ini luar biasa. Nah, apalagi kalau kita lihat sekarang, kalau Pak Iwan sampaikan tadi, sekarang ini sudah mulai gairah anak muda itu luar biasa. Saya boleh bandingkan Pak Iwan ya, sebagaimana yang kita pakai sekarang ini kan sudah cukup apa nih ya, sudah cukup boleh dikatakan di Batubara sudah cukup diminati. Kalau boleh saya berandai-andai, pada tahun 90-an itu, 80-an, 90-an itu saya ingat sekali ada satu rekan kita sebagai penggiat budaya, mungkin kita kenal itu ada
rekan kita Bung Mustafa Akhyar. Itu semasa almarhum masih hidup, beliau juga banyak mendapatkan tuntunan dari almarhum Ayanda. Kemudian pada kesehariannya sejalan dengan perkembangan usia, saya juga sudah mulai menanjak remaja dewasa. Akhirnya saya berkolaborasi dengan Pak Mustafa Akhyar. Pak Win, bayangkan dulu untuk memakai teluk belanga itu sangat riskan mereka. Saya teringat, kalau boleh saya teringat kembali, dulunya andai saja ada salah satu keluarga yang punya keinginan untuk melaksanakan hajatan dengan nuansa Melayu, ketika kita diundang itu kita luar biasa bangga, Pak Ewa. Kita bukan bicara hasil ya, materi enggak. Kita begitu bangga dipercayakan kita bersama rekan saya Mustafa Akhyar. Kami berdua ya. Nah, saat ini ada hal yang menarik ya, sekarang sudah mulai viral ya. Iya. Saya lihat ada si Gebeng yang mau kembali dikembangkan ulang. Kemudian Bang Wanda sebagai pelopor, saya lihat salah satu. Iya, salah satu. Nah, ini gimana? Iya. Jadi kembali bagaimana yang kita kemukakan tadi, barangkali tanpa ada maksud apa-apa, mungkin barangkali kawan-kawan anak muda kita yang dulunya pernah kita sentuh di dalam berbagai kegiatan seni tari, seni budaya segala macam. Dalam usia kita yang memang, saya sudah hampir saya 57 sekarang, sudah hampir juga. Nah, belakang ini mereka pada akhirnya berusaha kembali menjati diri, mencari jati diri tadi. Akhirnya balik itu tadi, balik kepada basic Melayunya itu. Akhirnya beberapa rekan kita melihat peluang ini, melihat hal ini yang perlu kita jembatani. Di sana lahirlah komunitas ini. Itu diawali dengan perbincangan kami 4 ya. Di sana ada rekan kita Adinda Hermanlo, kemudian ada sosok orang birokrasi sebenarnya, tapi beliau juga sama dekat dengan budaya Melayu. Itu adalah rekan kita Abdul Ghani Esos. Kemudian yang saya kemukakan tadi rekan Mustafa Akhyar. Kami rembuk untuk mengangkat satu budaya tradisi yang cukup usang, boleh dikatakan mengangkat batang gelondong itu kalau kata luar. Lahirlah itu komunitas Gebeng Batu Balok. Nah, menarik, ini kan beberapa bulan belakangan ini sudah mulai beriak-riak kesadaran menghidupkan kembali khasanah budaya Melayu. Misalnya seperti ini bagaimana nih ceritanya? Ya. Apa nih Pak namanya? Kalau di kita itu dikenal dengan Tengkulo. Ya. Jadi kalau kita bicara seperti ini, kita juga tidak terlepas dari perjalanan saya sendiri tadi juga. Saya juga aktif di salah satu majelis, itu Majelis Adat Budaya Melayu. Pada masa itu Bupati kita dulu Pak Oka Aryan selaku Bupati, beliau juga sebagai ketua PD MAMI di Batubara. Alhamdulillah beliau cukup punya perhatian dengan perkembangan budaya. Nah, secara kebetulan barangkali karena memang sedikit saya mungkin dipandang lebih sedikit agak tahu dengan simbol-simbol Melayu. Itulah awalnya kita dipercayakan buat kain samping seperti yang kita pakai, kan gitu. Kemudian pakai tengkulo, kan gitu. Itu diawali pada tahun 2008 ya, 2008 kemudian berlanjut. Nah, sampai pada akhirnya kalau kita melihat keberadaan sekarang ini tidak terlepas dari kiprah anak-anak muda kita yang juga punya perhatian, artinya mencari jati diri itu. Kita review ulang itu diawali dengan keberadaan suatu event. Ternyata itu adalah event yang dilakukan secara mendunia. Itu 16 September itu hari bertanjak sedunia. Nah, di Batubara itu lahirlah satu judul yang diangkat di permukaan, Batubara bertanjak. Saya tanpa sengaja melihat beberapa anak muda, kemudian saya coba melakukan komunikasi. Ini boleh dikatakan evolusi apa revolusi tentang pakaian-pakaian budaya ini? Sebenarnya apakah itu revolusi? Itu artinya merupakan arti menemukan sesuatu yang sebenarnya itu memang
berevolusi. Iya, sesuatu hal yang memang mereka kepingin tapi tidak tahu bagaimana, kan gitu. Nah, akhirnya dengan sejalan dengan perkembangan dengan era globalisasi dan era digital ini, akhirnya informasi itu bisa kita lihat. Bagaimana kegiatan di Kalimantan, bagaimana kegiatan di Palembang, di Pekanbaru, di Batam, di Semenanjung Malaysia, itu akhirnya terlihat. Nah ternyata, jujur saja kita malah terlambat. Mereka lebih. Nah, inilah satu hal yang barangkali perlu kita cermati. Mudah-mudahan ada beberapa rekan-rekan kita yang juga cobalah yuk kita duduk bersama bagaimana kita membangun peradaban Melayu batubara ini. Pemirsa, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Kita akan saksikan dalam edisi berikutnya Batubara Bertanjak.